Gunakan tata krama dan etika yang baik dalam berpolitik. Gunakan mekanisme politik yang benar. Tunjukkan ke masyarakat Indonesia, khususnya kaum milenial ini, bahwa cara politik yang benar dan elok harus bagaimana. Masa iya Anda mau lamar anak gadis orang, tapi orang tua dan keluarganya tidak tahu? Situ malu nggak? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dinamika politik terus terjadi seiring makin dekatnya pesta demokrasi negeri ini pada tahun 2024 nanti. Partai politik terus menjajaki segala kemungkinan untuk melakukan manuver yang dinilai bisa menguntungkannya. Mencari mitra koalisi demi pertarungan di pileg nanti, serta untuk mengusung capres dan cawapres. Partai Gerindra sepakat berkoalisi dengan PKB dan Partai Golkar. PAN serta P3 sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Untuk maju sebagai capres, dibutuhkan kendaraan politik, yaitu partai politik yang memenuhi ambang batas PT 20%. Mencari mitra koalisi dan mencari kandidat capres bukanlah masalah mudah. Membutuhkan strategi dan keberanian dalam berpolitik. Kabar terbaru mengenai pencapresan adalah manuver Partai Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI cukup menarik perhatian publik. Netizen Indonesia pun ada yang bingung, ada juga yang tersenyum, bahkan mungkin tertawa. Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan secara bersamaan dideklarasikan oleh dua partai politik atau parpol sebagai calon presiden atau capres yang bakal diusung dalam Pilpres 2024 nanti. Anies Baswedan resmi diumumkan oleh Partai Nasdem sebagai capres. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 3 Oktober 2022 kemarin. Di saat yang sama, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI resmi mendukung Ganjar dalam pemilu 2024. PSI memilih putri kedua Presiden kelima Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Manuver yang dilakukan Partai Nasdem dinilai berani jika tidak dibilang nekat. Karena Partai Nasdem sekarang ini merupakan partai pendukung kabinet Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin. Sedangkan Anies Baswedan, sebagaimana diketahui publik, merupakan pihak yang berseberangan dengan pihak pemerintah, khususnya partai politik pendukung utama Jokowi, yakni PDI Perjuangan. Partai Nasdem akan mendapat tantangan berat di kemudian hari. Bahkan akan berada dalam kondisi dilema, mungkin sampai gurem nantinya. Satu sisi pendukung Jokowi, satu lagi sebagai pendukung Anies, sedangkan keduanya berseberangan. Ketika Anies Baswedan mengkritik pemerintahan Joko Widodo, maka Partai Nasdem akan berada dalam posisi serba salah. Selain itu, ada kemungkinan muncul tuntutan agar Partai Nasdem keluar dari partai politik pendukung Joko Widodo. Realitasnya, Menteri Nasdem di Kabinet Jokowi harus keluar dan diganti oleh kader partai lainnya. Kemudian, Partai Solidaritas Indonesia
mendeklarasikan dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid sebagai cawapresnya. Manuver ini memancing ketawa netizen. PSI merupakan partai kecil yang masuk parlemen juga belum berhasil, tapi sudah berani deklarasi dukungan capres dan cawapres tertentu. Selain itu, ternyata PSI ini belum konfirmasi dengan Bapak Ganjar Pranowo sebagai orang yang mereka usung. Ini adalah sebuah tindakan yang kesannya sangat terburu-buru dan amat lucu melihat fenomena ini. Jika PDI Perjuangan memutuskan Puan Maharani maju sebagai capres, sedangkan Ganjar Pranowo nurut titah Megawati, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh PSI ini? Seharusnya PSI jangan terburu-buru deklarasi dukung capres dan cawapres. Nunggu partai besar melakukannya. Kemudian fokus untuk menaikkan raihan suara di pemilu nanti, sehingga mampu masuk parlemen. Kok nggak mikir sampai ke situ sih? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, demikianlah video singkat saya pada kesempatan ini. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.